Baik, terima kasih. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai polemik pengunduran diri staf khusus Presiden Belva Delvara dalam kaitannya dengan politik kenegaraan, corona, dan korupsi. Adamas Belva Delvara mengundurkan diri dari posisi staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri itu disampaikan Belva lewat surat terbuka di akun Instagram resminya Selasa 21 April 2020. Pengunduran diri tersebut telah disampaikannya dalam bentuk surat kepada Presiden tertanggal 15 April 2020 dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020. Penyebabnya, Ruang Guru terpilih sebagai mitra program Kartu Pekerja. Keterlibatan Ruang Guru di program Kartu Pekerja disorot karena salah satu pendiri sekaligus Direktur Utama Ruang Guru, Adamas Belva Delvara, saat ini menjadi salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo. Posisi Delva sebagai pejabat publik dan keterlibatan Ruang Guru di proyek pemerintah tersebut dinilai berbau konflik kepentingan. Peristiwa pengunduran diri seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila manajemen kenegaraan tidak rancu. Sejak awal, pihak pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang berwenang memilih anggota staf khusus milenial Presiden, sudah mengetahui bahwa beberapa dari anggota staf khusus milenialnya, termasuk Belva Delvara, mempunyai perusahaan dan menjabat sebagai direktur utama. Tetapi ia masih saja memilih mereka untuk menduduki jabatan sebagai staf khusus milenial Presiden. Seharusnya, Presiden memberikan pilihan bagi calon staf khusus milenial untuk menerima tawaran menjadi staf khusus dan melepas bisnis atau perusahaan yang sebelumnya mereka kelola, ataukah menolak tawaran menjadi staf khusus milenial dan melanjutkan bisnis yang mereka miliki. Tetapi yang terjadi bukanlah demikian. Presiden dengan serta-merta mengangkat mereka menjadi staf khusus Presiden dan mengizinkan mereka untuk mengelola bisnis atau perusahaannya. Kerancuan manajemen kenegaraan yang tidak disadari menimbulkan persoalan yang menjadi polemik di masyarakat, yaitu pengunduran diri Belva Delvara menjadi salah satunya. Dalam kerancuan manajemen itu, 14 staf khusus Presiden yang terpilih terbagi ke dalam 3 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki tugas yang berbeda. Ada 3 gugus tugas yang nanti akan bekerja membantu memperlancar tugas Presiden. Ada staf yang bertugas sebagai juru bicara berkomunikasi. Ada staf yang bertugas sebagai juru bicara berkomunikasi dengan kelompok-kelompok strategis dan menjadi teman diskusi Presiden. Adamas Belva Delvara merupakan staf khusus yang dimasukkan ke dalam kelompok dengan tugas menjadi teman diskusi Presiden. Belva Delvara dan teman-teman kelompok diharapkan mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk dapat membantu memperlancar program Presiden. Kondisi negara Indonesia saat ini semakin hari semakin memburuk dan merambat ke segala aspek kehidupan karena persoalan wabah virus corona yang tak kunjung usai. Masyarakat dihimbau untuk lockdown. Akibatnya, aktivitas masyarakat Indonesia menjadi terganggu dan tidak berjalan normal. Salah satunya adalah pengusaha-pengusaha besar maupun kecil ramai-ramai menutup perusahaan mereka karena usaha yang mereka kelola tidak mempunyai pelanggan lagi. Akibat lebih lanjut, banyak karyawan yang di-PHK oleh perusahaan sehingga menjadi pengangguran. Dan karyawan yang di-PHK belum tentu mendapat pesangon dari perusahaan karena kondisi yang tidak memungkinkan.
Kondisi ini sangat disayangkan karena tentu mereka tidak lagi memperoleh penghasilan untuk membiayai kehidupannya sendiri maupun keluarganya. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat menjadi dilema. Di satu sisi, mereka harus menaati aturan dari pemerintah untuk lockdown agar terhindar dari virus corona. Tetapi di sisi lain, mereka juga harus mencari pekerjaan di luar sana untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan akan makanan. Di sini, masyarakat hanya mempunyai dua pilihan, yaitu mati karena tertular virus corona atau mati karena kelaparan. Keadaan dilema yang dirasakan oleh masyarakat sejatinya tidak diharapkan pemerintah karena keadaan itu merupakan dampak dari program awal dari pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona, yaitu menghimbau masyarakat untuk lockdown. Oleh karena itu, pemerintah membuat beberapa program lanjutan untuk mengatasi persoalan yang diakibatkan oleh program awal lockdown. Presiden beserta staf khususnya bekerja sama untuk membuat program-program itu. Program Kartu Prakerja adalah salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah. Secara umum, program Kartu Prakerja adalah program subsidi dari pemerintah bagi kalangan pencari kerja maupun korban PHK. Setiap pemilik kartu prakerja akan mendapatkan total manfaat dana senilai 3,55 juta rupiah. 3,55 juta rupiah. Program ini akan menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Alhasil, total dana yang akan diguyur melalui subsidi kartu prakerja mencapai 19,88 triliun. Dari jumlah yang diterima oleh setiap pemilik kartu prakerja, sebanyak 1 juta atau totalnya senilai 5,6 triliun mengucur dalam bentuk subsidi pelatihan melalui kelas online. Materi pelatihan itu tersedia di 8 mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruang Guru, Kemnaker, Pintaria, Pijar, Sekolahmu, dan Mau Belajar Apa. Proses pelatihan via 8 mitra platform digital itu belakangan disoal. Apalagi salah satu mitra platform digital yang digandeng pemerintah, yaitu Ruang Guru, merupakan perusahaan yang didirikan oleh salah satu staf khusus Presiden Belva Delvara. Belva Delvara adalah salah satu staf khusus yang bertugas untuk menjadi teman diskusi Presiden. Belva Delvara menjadi orang kepercayaan Presiden karena dinilai mampu untuk membantu Presiden dalam membuat program-program pemerintah terkait dengan penanggulangan dampak virus corona melalui ide-ide kreatif dan inovatifnya, termasuk program Kartu Prakerja ini. Melalui jabatannya sebagai seorang staf khusus dan orang kepercayaan Presiden, Belva Delvara memperoleh peluang untuk mengambil keuntungan dari program Kartu Prakerja. Usulan pembuatan Kartu Prakerja bukan tidak mungkin tanpa campur tangan Belva Delvara bersama teman-temannya yang bertugas menjadi teman diskusi Presiden. Berbagai alasan atau statement diberikan untuk meyakinkan Presiden bahwa program Kartu Prakerja melalui pelatihan bersama mitra platform digital akan sangat diperlukan oleh calon penerima Kartu Prakerja. Setelah usulannya disetujui, berikutnya ia tinggal mengusulkan atau memasukkan nama perusahaan Ruang Guru dalam satu mitra platform digital untuk proses pelatihan. Demikianlah dinamika politik kenegaraan yang terjadi. Belva Delvara sudah menduga bahwa masuknya nama perusahaan Ruang Guru dalam platform digital akan menimbulkan polemik di masyarakat.
Oleh karena itu, ia mengajukan pengunduran diri lebih cepat. Hal itu ia lakukan karena dengan masuknya nama ruang guru dalam membantu proses pelatihan calon penerima kartu prakerja akan sangat menguntungkan perusahaannya. Mitra platform digital untuk proses pelatihan memang dipilih oleh calon penerima kartu prakerja. Tetapi ia yakin bahwa pelatihan melalui ruang guru akan banyak diminati karena memang namanya di masyarakat sudah sangat dikenal. Dengan banyaknya pengguna ruang guru, maka keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Tindakan yang dilakukan oleh Belva Delvara bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk tindakan korupsi. Dikatakan demikian karena program yang seharusnya dibuat untuk mengatasi dampak virus corona bagi pencari kerja dan korban PHK malah dijadikan peluang untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaannya. Artinya, program pemerintah menjadi tidak tepat sasaran karena ada konflik kepentingan di dalamnya. Dalam keadaan darurat seperti ini, program pelatihan tidak benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini adalah bagi pencari kerja dan korban PHK. Bantuan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan akan bahan pangan yang seharusnya dipenuhi. Anggaran untuk subsidi pelatihan melalui kelas online akan sangat berguna jika diberikan secara tunai bagi yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.